Di tengah proyeksi perlambatan ekonomi global, ada indikator ekonomi kurang dikenal yang ternyata meningkat tajam khususnya di negara berkembang, yaitu indeks yang mengukur jumlah kelas menengah dunia berdasarkan kepemilikan mobil. There are about 70 countries with a population of about 3 billion people who are approaching a threshold of income about 4,000 per capita, where the middle class really increases very, very rapidly. Meski demikian, secara umum ekonomi global masih terhambat dengan krisis utang di Eropa dan lesunya perekonomian Amerika. Beberapa tahun setelah krisis 2008, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat masih sangat tersendat di bawah 2%. Belum lagi pengetatan anggaran oleh Kongres yang berpotensi menciptakan fenomena jurang fiskal di akhir tahun ini. Jurang fiskal adalah gabungan dari berakhirnya serangkaian potongan pajak bersamaan dengan pemotongan anggaran domestik tahap pertama. Hal ini dilakukan untuk memangkas defisit Amerika. Saat jurang fiskal terjadi di akhir tahun, kemungkinan Kongres harus kembali meningkatkan plafon utang yang berpotensi menciptakan kebuntuan politik. Jika terjadi, hal ini bisa kembali memicu resesi. Menurut Dana Moneter Internasional, resesi di Amerika merupakan ancaman terbesar bagi ekonomi global. We clearly still foresee a gradual recovery. But the global growth that we have forecasted 12 months ago, that we have revisited 6 months ago, is likely to be yet a little bit weaker than we had anticipated. Ada juga faktor melambatnya ekonomi Cina, meningkatnya harga pangan dunia, dan rentannya situasi di Timur Tengah. Dengan demikian, satu-satunya yang bisa diharap menjadi gerbong ekonomi dunia adalah negara berkembang. Jajak pendapat terkini menunjukkan pembelanjaan konsumen di negara berkembang tumbuh 3 kali lebih cepat dibanding di negara maju, termasuk dalam hal kepemilikan mobil. Untuk TV One dari Washington, Patsy Widakuswara, VOA. Di tengah proyeksi perlambatan ekonomi global, ada indikator ekonomi kurang dikenal yang ternyata meningkat tajam khususnya di negara berkembang, yaitu indeks yang mengukur jumlah kelas menengah dunia berdasarkan kepemilikan mobil. There are about 70 countries with a population of about 3 billion people who are approaching a threshold of income about 4,000 per capita, where the middle class really increases very, very rapidly. Meski demikian, secara umum ekonomi global masih terhambat dengan krisis utang di Eropa dan lesunya perekonomian Amerika. Beberapa tahun setelah krisis 2008, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat masih sangat tersendat di bawah 2%. Belum lagi pengetatan anggaran oleh Kongres yang berpotensi menciptakan fenomena jurang fiskal di akhir tahun ini. Jurang fiskal adalah gabungan dari berakhirnya serangkaian potongan pajak bersamaan dengan pemotongan anggaran domestik tahap pertama. Hal ini dilakukan untuk memangkas defisit Amerika. Saat jurang fiskal terjadi di akhir tahun, kemungkinan Kongres harus kembali meningkatkan plafon utang yang berpotensi menciptakan kebuntuan politik. Jika terjadi, hal ini bisa kembali memicu resesi. Menurut Dana Moneter Internasional, resesi di Amerika merupakan ancaman terbesar bagi ekonomi global. We clearly still foresee a gradual recovery. But the global growth that we have forecasted 12 months ago, that we have revisited 6 months ago, is likely to be yet a little bit weaker than we had anticipated. Ada juga faktor melambatnya ekonomi Cina, meningkatnya harga pangan dunia, dan rentannya situasi di Timur Tengah. Dengan demikian, satu-satunya yang bisa diharap menjadi gerbong ekonomi dunia adalah negara berkembang. Jajak pendapat terkini menunjukkan pembelanjaan konsumen di negara berkembang tumbuh 3 kali lebih cepat dibanding di negara maju, termasuk dalam hal kepemilikan mobil. Untuk TV One dari Washington, Patsy Widakuswara, VOA. Di tengah proyeksi perlambatan ekonomi global, ada indikator ekonomi kurang dikenal yang ternyata meningkat tajam khususnya di negara berkembang, yaitu indeks yang mengukur jumlah kelas menengah dunia berdasarkan kepemilikan mobil. There are about 70 countries with a population of about 3 billion people who are approaching a threshold of income about 4,000 per capita, where the middle class really increases very, very rapidly. Meski demikian, secara umum ekonomi global masih terhambat dengan krisis utang di Eropa dan lesunya perekonomian Amerika.
Beberapa tahun setelah krisis 2008, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat masih sangat tersendat di bawah 2%. Belum lagi pengetatan anggaran oleh Kongres yang berpotensi menciptakan fenomena jurang fiskal di akhir tahun ini. Jurang fiskal adalah gabungan dari berakhirnya serangkaian potongan pajak bersamaan dengan pemotongan anggaran domestik tahap pertama. Hal ini dilakukan untuk memangkas defisit Amerika. Saat jurang fiskal terjadi di akhir tahun, kemungkinan Kongres harus kembali meningkatkan plafon utang yang berpotensi menciptakan kebuntuan politik. Jika terjadi, hal ini bisa kembali memicu resesi. Menurut Dana Moneter Internasional, resesi di Amerika merupakan ancaman terbesar bagi ekonomi global. We clearly still foresee a gradual recovery. But the global growth that we have forecasted 12 months ago, that we have revisited 6 months ago, is likely to be yet a little bit weaker than we had anticipated. Ada juga faktor melambatnya ekonomi Cina, meningkatnya harga pangan dunia, dan rentannya situasi di Timur Tengah. Dengan demikian, satu-satunya yang bisa diharap menjadi gerbong ekonomi dunia adalah negara berkembang. Jajak pendapat terkini menunjukkan pembelanjaan konsumen di negara berkembang tumbuh 3 kali lebih cepat dibanding di negara maju, termasuk dalam hal kepemilikan mobil. Untuk TV One dari Washington, Patsy Widakuswara, VOA.